Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda, apakah ayah dan bunda saat ini memiliki seorang putri yang duduk di bangku SMP kelas 9? Jika iya, apakah ayah dan bunda merasa khawatir akan pergaulan putri tercinta? Apakah ayah dan bunda ingin agar putri tercinta semakin solihah? Apakah ayah dan bunda ingin agar putri tercinta lebih mandiri dalam keuangan? Apakah ayah dan bunda masih bimbang untuk menentukan sekolah lanjutan putri tercinta? Ayah dan bunda, yuk sama-sama kita simak beberapa fakta berikut. Yang pertama, usia SMA adalah usia di mana otak manusia sudah matang untuk berpikir mempersiapkan masa depan. Yang kedua, akidah yang shahihah mutlak diperlukan putri tercinta untuk menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Akidah yang shahihah mutlak diperlukan putri tercinta agar pergaulan tetap terjaga. Ketiga, tahsin, tahfidz, bahasa Arab, serta bahasa Inggris harus dimiliki putri tercinta agar bisa terus belajar dan terus-menerus memperbaiki diri. Keempat, semua profesi harus memiliki keterampilan entrepreneur. Seorang guru harus mampu membangun citra. Seorang pedagang harus mampu memasarkan produknya. Seorang insinyur harus mampu menjual jasanya. Seorang dokter harus mampu melayani pasiennya. Keterampilan-keterampilan tersebut harus ditanamkan agar menjadi karakter entrepreneur. Berdasarkan fakta tersebut, yuk ayah dan bunda, mari bergabung bersama kami di SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2006. Siswa-siswi kami telah lebih dari 3.000 orang. Di SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School, putri ayah dan bunda akan tinggal di asrama dengan sistem pelajaran yang menyenangkan. Selama 2 bulan pertama, kami berfokus pada keterampilan mengatur diri sendiri. Bulan ketiga dan setelahnya, pendidikan berfokus menanamkan karakter entrepreneur. Selama 3 tahun, putri ayah dan bunda akan belajar akidah yang shahihah sesuai Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat. Kemudian, belajar tahsin, tahfidz, dan bahasa Arab sebagai bekal untuk terus belajar ilmu agama. Kemudian, belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan kehidupan global. Dan belajar karakter entrepreneur. Tentunya, putri ayah dan bunda juga mempelajari materi pokok Dignas sebagai persiapan masuk ke perguruan tinggi. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk ayah dan bunda, daftarkan putri tercinta ke SMA Putri Entrepreneur. Informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa cek juga akun sosial media kami sebagai berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai bertemu di SMA Putri Entrepreneur. SMA Putri Entrepreneur. Be a solihah entrepreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ainani la tamassuhumun naru. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh atau terjaga dari api neraka. Yang pertama, mata yang bergadang karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala.
dan yang kedua mata yang menangis karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, kita belajar bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Tentu maknanya bukan berarti sekedar matanya yang tidak disentuh api neraka, tapi juga pemilik mata tersebut, seluruh jasad fisiknya, hatinya dan seluruhnya, seluruh anggota tubuhnya tidak disentuh oleh api neraka. Itu yang dimaksud. Penyebutan sebagian untuk seluruhnya. Penyebutan salah satu organ tetapi untuk maksudnya seluruh anggota tubuh. Demikianlah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Jadi terkadang sebuah amalan yang dilakukan mungkin oleh anggota tubuh atau salah satu anggota tubuh tetapi membuat terjaga seluruh anggota tubuh. Masya Allah. Maka dua mata yang dimaksud, yang pertama adalah karena berjaga, bergadang, tapi dalam rangka di perbatasan di jalan Allah SWT, dalam jihad, dalam mabit, ya, dalam arti mabit di sebuah medan tempur ataupun di perbatasan antara negeri Muslim dengan negeri kafir, yang bisa jadi tiba-tiba akan ada serangan. Maka mereka yang berjaga-jaga di sini mendapat pahala yang sangat besar, yaitu bahkan tidak akan disentuh oleh api neraka Allah SWT. Dan yang kedua adalah mata yang menangis karena takut pada Allah SWT. Mereka yang senantiasa takut pada Allah SWT. Mereka yang senantiasa menjaga matanya demi meninggalkan yang haram, ya, bahkan berusaha menangis saat ingat dengan dosa-dosanya, ingat dengan kotoran dosa-dosanya, menangis bahkan saat membaca Al-Quran, saat membaca firman Allah SWT, mereka menangis walaupun yang dibaca adalah ayat tentang surga, tapi dia khawatir andaikan dia tidak termasuk penghuninya. Meskipun saat membaca ayat-ayat Allah berkaitan dengan nikmat-nikmat surga, dia membayangkan andaikan dirinya tidak termasuk penghuninya, betapa meruginya, betapa penyesalan yang tiada arti. Surga yang tergambar begitu indahnya, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba. Yang begitu indahnya surga, andaikan kita membayangkan, maka lebih dari itu surga itu. Maka sungguh merugi kiranya kalau termasuk orang yang di dalamnya, penghuninya. Maka dia pun menangis karena takut dengan azab Allah SWT, takut dengan andaikan amalannya tidak bisa mengantarkannya ke dalam surga. Ataupun tatkala dibacakan ayat Allah SWT terkait dengan neraka, dia teringat andaikan dia termasuk penghuninya, dia termasuk orang yang ada di neraka, yang direbus, yang diadab, yang disiksa. Maka dia pun menangis karena takut pada Allah SWT. Atau saat melakukan, ya, amalan, tapi tiba-tiba ada hal yang haram yang melewati matanya, dia takut pada Allah SWT, maka dia pun menangis. Air mata yang seperti ini adalah bukan air mata buaya, tapi air mata yang akan menjaga pemilik mata tersebut dari azab Allah Jalla wa'ala. Maka ma'asyiral muslimin, sekarang jarang sekali orang yang menangis. Sekarang sudah jarang sekali orang yang menangis, bahkan mungkin menangis dalam hal yang paling penting sekalipun, dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal permintaan hajat-hajat dia dunianya ataupun akhiratnya kepada Allah Jalla wa'ala. Sulit sekiranya sekarang untuk menangis. Air mata yang sekarang pelit untuk mengalir begitu mudahnya. Air mata yang sekarang sulit untuk berderai saat mengingat Allah Subhanahu wa taala, sangat mengingat tentang keindahan surga, keindahan dan kedahsyatan ataupun bahkan sebaliknya kedahsyatan neraka. Sulit sekali untuk menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala, menangis mengingat tentang kekekalan akhirat, apalagi tentang azab yang ada di dalamnya. Maka ini sudah sering, ya, atau artinya sudah mulai berkurang. Sudah mulai orang jarang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Pada saat patutnya seorang mukmin untuk selalu menghadirkan hatinya untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah, karena ilmu dicari untuk ini. Innamal ilmu khasyatun. Sebenarnya ilmu itu adalah untuk meraih rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Faliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, dan orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, maka baginya 2 surga. Subhanallah. Kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu agung bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang yang sepanjang hayatnya melakukan dosa, lalu dia menasihati atau memberikan wasiat kepada keluarganya agar nanti saat dia meninggal, saat dia wafat, untuk dibakar. Dia karena kejahilannya beranggapan Allah tidak akan sanggup ketika sudah menjadi debu, hancur lebur, maka Allah tidak akan sanggup membangkitkan kembali.
Allah tidak akan sanggup menjadikan utuh kembali. Maka dia pun mewasiatkan wasiat yang demikian. Dia kemudian dibakar, sebagian debunya diterbangkan angin, dan sebagian debunya dialirkan ke dalam aliran sungai. Tapi ketika dia dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang menjadikan dia melakukan itu semua, jawabannya adalah khasyatuka ya Rabb, karena rasa takutku kepadamu wahai Rabb. Maka dengan sebab ini dan kejahilannya yang masih karena ketidaktahuannya, Allah memaafkannya. Padahal keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu membangkitkan lagi manusia utuh sempurna ya, nanti di hari kiamat adalah keyakinan kufur. Tetapi karena kebodohannya dan ketidaktahuannya, Allah mengampuninya. Dan rasa takutnya ini menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kadang mendorong seorang untuk melakukan atau bahkan mencegah orang untuk melakukan dosa, inilah yang rasa takut yang terbaik ya. Mencegah seorang untuk melakukan dosa, mencegah seorang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin sudah dalam kondisi hampir-hampir dia melakukan, hampir-hampir dia terjatuh dalam kemaksiatan. Seperti teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia atau 3 orang yang terkurung dalam gua, ya. Kemudian masing-masing menyebutkan amalannya masing-masing. Salah satu di antara mereka mengatakan dahulu ada keponakannya yang ingin berhutang dinar kepadanya. Lalu dia pun memberikan pinjaman dinar dengan syarat agar keponakannya atau wanita yang menjadi keponakannya ini untuk datang kepadanya dan berhubungan badan dengannya. Dan saat ketika kondisi sudah dalam kondisi hampir-hampir terjadi perzinaan, antara paha dengan paha sudah di atasnya, tapi dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau wanita ini mengingatkan, takutlah pada Allah. Lalu laki-laki ini pun takut pada Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggalkan perbuatan zinanya. Rasa takutnya ini menjadikan dia tidak melakukan atau tidak jadi melakukan perbuatan zinanya. Maka sebab itulah kemudian batu itu bergeser. Artinya dengan amal soleh yang dia lakukan ini, ya, kemudian menjadikan batu itu pun bergeser. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin harus kita tekankan untuk kita selalu berusaha menghadirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa takut yang khosyah ya, yang melahirkan amal ketaatan, yang melahirkan amal kesolehan. Yang semakin kita menjadi amal baik, melakukan kebaikan, ini yang harus dipompa ya. Bukan hanya takut yang dalam arti yang menjadikan orang tobat kemudian kembali lagi, tobat kemudian kembali lagi, tidak, tapi takut yang terpelihara, takut yang terjaga ya. Demikian ma'asyiral muslimin, 2 mata ya yang tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya adalah yang berjaga karena di perbatasan kaum muslimin, berjaga bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala matanya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk anggota tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.